Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata terkait kehidupan saya dulu di saat muda. Saya beri tema ketika keakuanku dibiarkannya terjadi, akhirnya mimpi ditipu. Ya, kisah saya ini nanti berujung kepada petunjuk Allah melalui mimpi. Saya dulu ketika sebelum menikah itu kurang lebih belasan tahun yang lalu ingin menjalankan suatu usaha yang terkait dengan kerjasama dengan orang lain yang saya kenal melalui internet. Yang biasanya saya seringkali menggantungkan diri kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, berhati-hati dalam membuat keputusan, tapi di saat saya ingin bekerja sama, menjalankan suatu usaha dengan orang tersebut, saya ada niatan di dalam hati untuk tidak meminta petunjuk kepada Allah pada saat itu. Akhirnya ketika saya itu bercakap-cakap melalui telepon, dan muncullah perkataan dari sepasang suami istri itu, karena ada itu seorang bapak dan seorang perempuan. Di dalam perkataan mereka ada niatan untuk bersedekah kepada anak yatim. Akhirnya saya menganggap orang itu soleh, berdasarkan pendengaran telinga yang fisik ini. Akhirnya saya memutuskan untuk mentransfer uang beberapa juta kepada mereka, dan akhirnya menunggu keputusan hasil dari usaha tersebut. Hari demi hari lalu saya tanyakan, katanya masih proses. Ditanyakan lagi, masih belum. Akhirnya lama-kelamaan saya ada kecurigaan, dan benarlah adanya saya diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi saya mengatakan, suara itu mengatakan, kamu saya tipu. Akhirnya saya terbangun dan saya meyakini mimpi itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya seringkali mendapat petunjuk dari Allah dan akhirnya terjadi di dalam kehidupan nyata. Tapi karena di saat sebelum saya mimpi, saya telah melakukan maksiat, yaitu menyombongkan diri kepada Allah dengan tidak meminta petunjuk kepada Allah, keakuan saya yang saya pakai bukan meminta petunjuk kepada Allah yang Maha Mengetahui. Akhirnya Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Dan benar, setelah mimpi tersebut saya hubungi, tidak direspon, dan lama-lama seingat saya di reject dan finish, tamat sudah. Tidak ada kabar lagi tentang orang itu. Nyata saya ditipu. Tapi hal itu menjadi suatu tambahan keimanan bagi saya bahwa manusia itu memang terbatas. Dengan telinga lahiriah, dengan pandangan mata lahiriah, kebenaran yang hakiki hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kejadian itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Seharusnya di saat itu saya ingat firman ini, bahwa saya tidak mengetahui kecuali Allah yang beritahu kebenarannya hakiki. Saya menyombongkan diri, keakuan saya yang saya pakai. Saya merasa lebih tahu daripada Allah yang Maha Mengetahui tentang takdir-takdir seluruh makhluk. Akhirnya benar firman ini, boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Saya menyukai, mendahulukan keakuan saya daripada mendahulukan meminta petunjuk kepada Allah. Akhirnya keburukan terjadi. Maka benarlah firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri.
Maka kita harus mengingat anjuran Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhan, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sandalnya ketika putus. Maksud beliau adalah kita harus terus bersandar kepada Allah walaupun untuk urusan sepele. Makanya beliau memberikan perumpamaan ketika meminta garam, ketika sandal putus, itu hal sepele. Jadi untuk urusan sepele saja beliau itu menganjurkan untuk meminta kepada Allah, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan uang berjuta-juta, apalagi terkait dengan memilih pasangan hidup. Itu lebih berbahaya lagi kalau kita memilih dengan keakuan kita. Seperti yang kita sudah banyak lihat, berujung kepada perceraian, bermusuhan, rebutan anak, rebutan harta gono gini, ada yang saling bunuh, ada yang saling mencela, saling hujat, saling memenjarakan. Itulah pilihan karena keakuan. Sama dengan kejadian saya ketika ingin melakukan suatu usaha. Padahal dengan meminta petunjuk kepada Allah itu kita sudah menjalankan firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Kita harus bergantung kepada Allah Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri, tidak butuh makhluk. Sedangkan kita butuh kepada Allah dengan sarana makhluknya. Oleh karena itu kita harus menggantungkan diri kepada Allah dalam hal apapun, sesepele apapun, seperti yang disabdakan Nabi yang tadi. Untuk diketahui juga untuk umat Islam bahwa biasanya ketika seorang itu seringkali menggantungkan kepada Allah, sering bersolawat, apalagi mau melakukan sholat istikharah, biasanya diberi petunjuk melalui mimpi. Mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur. Di dalam Islam itu adalah bagian dari syariat, karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga kitab-kitabnya para wali banyak disebutkan tentang ilmu tentang mimpi. Baik itu tentang mimpi itu sendiri, contoh-contohnya, dan juga ilmu tentang takwil mimpi. Ilmu tentang takwil mimpi disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan 101. Itu terkait dengan ilmu takwil mimpi yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ilmu tentang memaknai mimpi. Sedangkan contoh-contoh mimpi banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti halnya mimpi tentang takdir-takdir bisa Anda temukan di dalam surat Yusuf ayat 4, ayat 36, ayat 43, di dalam surat Al-Fat ayat 27, mimpi tentang takdir yang dialami Nabi Muhammad SAW, juga tentang mimpi perintah seperti halnya yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat ayat 102, yang kesemuanya itu berakhir pada ayat 111. Di dalam surat Al-Anfal, mimpi dialami Nabi Muhammad SAW tentang perang Badar. Mimpi orang-orang soleh di Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Muslim juga ada dalil atau keterangan tentang mimpi. Begitu juga di kitab-kitabnya para wali Allah. Salah satu hadis yang seringkali disiarkan oleh ulama-ulama kita, yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi orang soleh itu biasanya mendapatkan petunjuk melalui mimpi, yang mana mimpi itu adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi. Hal itu terkait dengan sabda Nabi di dalam hadis sahih muttafaq alaih. Aisyah berkata, maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Itu maknanya ketika beliau tidur, beliau tetap berzikir kepada Allah. Beliau tetap mendapatkan petunjuk, pengajaran dari Allah melalui mimpi yang dialaminya ketika tidur. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.